Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan di video kali ini aku mau latihan soal PPPK pada materi manajerial. Oke, tanpa berbasa-basi lagi di sini kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja lebih santai. Sikap Anda A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakannya, toh tidak ada atasan. B. Mengikuti ajakan demi kekompakan kantor. D. Tetap mengerjakan tugas namun lebih santai. Nah, untuk tipikal soal ini sebenarnya udah kelihatan banget ya teman-teman, kita cari yang bagus-bagus gitu kan. Nah, dari opsi A, B, C, D yang paling tepat ya menunjukkan sikap walaupun memang tidak ada pimpinan, tapi kita tetap bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban ya di kantor. Yang paling tepat dengan poin tertinggi ya adalah opsi yang A. Nah, untuk soal tipikal yang seperti ini, itu mirip banget kayak TKP, jadi nggak ada sebenarnya jawabannya salah, cuman memang ada jawaban yang poin tertinggi dan juga terendah, gitu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk mempersiapkan meeting besok pagi, maka Anda akan A. Tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak. B. Menemui Pak RT dan warga dengan membawa makanan dan meminta maaf. C. Meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta dalam kerja bakti. D. Tidak peduli dengan semua yang terjadi. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, ini kan kasusnya kalian itu punya kerjaan nih untuk persiapan meeting besok. Tapi kalian tuh juga ada di suatu lingkungan yang dimana ketua RT itu sedang membutuhkan warga untuk kegiatan kerja bakti gitu kan. Nah, di situasi ini teman-teman ya, antara kerjaan dan juga urusan tetangga itu utamakan urusan kerjaan teman-teman. Nah, itu biasanya poin tertinggi kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan memang situasinya tidak ada tugas mendadak atau nggak ada sesuatu yang penting, ya kalian bisa utamakan tetangga gitu ya. Tapi kalau di kasus ini karena berhubung ya, Anda itu udah sibuk untuk persiapan meeting besok, jadi itu nggak boleh juga dikesampingkan teman-teman. Nah, caranya gimana ya? Opsi yang B ya, menurut aku itu jawaban yang paling tepat teman-teman. Kalian menemui Pak RT dan warga ya dengan mungkin membawa makanan karena memang kalian nggak bisa gitu untuk hadir kerja bakti dan ya kalian jangan lupa juga untuk minta maaf kayak gitu. Oke, atau kalian punya opini lain bisa taruh aja ya di kolom komentar bawah video ini. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Ketika Anda dan tim Anda sedang menyusun jadwal kerja, maka yang Anda lakukan adalah A. Memberitahu waktu-waktu yang Anda bisa dan tidak bisa. B. Ikut dengan jadwal yang disepakati rekan-rekan saya saja. C. Saya pusing jika harus disuruh menyusun jadwal. D. Saya takut bersuara jika jadwal tersebut mengganggu jadwal saya yang sudah ada. Oke, nah ini kan kuncinya adalah kalian itu diminta berpartisipasi ya dalam menyusun jadwal kerja gitu. Nah, di sini jawaban yang paling tepat ya teman-teman adalah opsi yang A ya, poin tertinggi gitu. Jadi walaupun misalkan memang kalian itu punya waktu tertentu, kesibukan sendiri ya, kalian juga utarakan gitu ya dalam penyusunan jadwal. Siapa tahu misalkan ada juga nih ya rekan kalian yang punya masalah atau urusan lain di hari yang sudah ditetapkan ya kalian juga bisa saling berdiskusi gitu kan. Jadi jangan ya kalian tuh terpaksa ikut-ikutan jadwal yang dimana kalian juga punya kerjaan kalian kayak gitu ya. Oke, ini udah cukup jelas. Kita next ke soal yang berikutnya. Jika Anda sedang memiliki banyak pekerjaan dan atasan Anda memberi pekerjaan yang baru kepada Anda, padahal pekerjaan sebelumnya belum Anda selesaikan, maka Anda akan A. Menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai. B. Memintanya untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan Anda yang lain. C. Menolaknya karena Anda sudah memiliki banyak pekerjaan. D. Menolaknya karena Anda ingin memberikan pekerjaan juga kepada rekan Anda yang lain. Nah, kalau situasi seperti ini, teman-teman, ketika kalian punya kerjaan ya, dan itu masih banyak mungkin, tapi atasan atau bos kalian malah nambah kerjaan. Nah, biasanya yang paling
besar nilainya itu ya kalian terima aja gitu. Cuman memang ketika misalkan memang kalian itu udah nggak bisa banget nyelesain sesuai dengan deadline yang diberikan ya kalian terus terang kayak gitu. Tapi kan ini situasinya ya kalian tidak ada dikatakan bahwa deadline-nya itu dekat dan banyak belum selesai. Nah, itu kan tidak disebutkan ya. Jadi ya kalian bisa terima aja, cuman ya terus terang juga kalau misalkan memang kalian itu ada kerjaan yang sebelumnya belum selesai kayak gitu. Nah, jangan sekali-sekali kalian itu istilahnya pilih opsi yang kesannya menolak gitu, karena biasanya itu poinnya nggak tinggi gitu teman-teman ya. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda, A. Segera mengantarkannya, B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar, C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda, D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. Nah, ini kan jawabannya bagus-bagus ya, kecuali opsi yang D itu udah aku make sure banget bukan jawaban yang paling tepat ya. Jadi antara A, B, C itu yang jadi poin plus adalah opsi yang C teman-teman ya. Dengan poin tertinggi karena ada kata sekaligus menjenguk rekan Anda. Jadi kalian itu kesannya punya sikap peduli gitu ya sama teman yang melahirkan. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Ketika Anda ke pusat perbelanjaan, tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan, maka Anda akan A. Menolaknya karena harganya mahal. B. Menolak karena Anda ingin ia membeli dengan uang tabungannya. C. Menolak karena tidak sesuai rencana. D. Memberikannya karena takut ia menangis. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, di sini jawaban yang sebenarnya mirip-mirip ya opsinya, rata-rata itu menolak gitu kan. Nah, kecuali opsi yang D. Sebenarnya opsi yang D ini menurut aku juga bukan ya poin tertinggi gitu. Nah, yang jadi poin tertinggi di sini adalah opsi yang B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. Nah, jadi ya kalian itu menolak atau memberi itu alasannya yang bagus, teman-teman. Jangan memberikan karena takut menangis. Itu kan kayak kesannya ya terpaksa gitu loh. Kalian memberi karena ya dia supaya nggak nangis. Nah, kan nggak gitu ya. Tapi kalau misalkan menolak ya alasannya juga yang bagus ya, tujuannya yang membangun kayak gitu. Misalkan ya kayak opsi B ini, jadi si anak itu ya kesannya ketika diberikan uang jajan ya dia simpan gitu. Nah, itu kan kebiasaan menabung juga bagus ya dimulai sejak dini kayak gitu. Oke, ya. Semoga kalian bisa. Kita next ke soal yang berikutnya. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung optimalisasi dalam bekerja adalah A. Kondisi tenang dan santai, B. Saat tidak ada seseorang dalam ruangan, C. Apapun kondisinya, saya berusaha sekuat tenaga, D. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pekerjaan bukan masalah tempat. Oke, nah ini soalnya itu untuk menguji bagaimana sih sebenarnya ketahanan diri kalian gitu ya dalam mengerjakan suatu tugas ketika ada pada situasi tertentu gitu. Nah, kalau opsi yang ini ya teman-teman, yang tipikal soal seperti ini carilah opsi jawaban yang memang kalian itu menunjukkan orangnya tidak mudah terdistraksi dengan lingkungan gitu ya. Jadi kalian tidak bisa menjadikan lingkungan itu sebagai alasan ya. Jadi kalian bisa sesuaikan gitu ke diri kalian ya bahwa kalianlah yang memang harus menyesuaikan kondisi yang ada gitu, bukan karena kondisi kalian nggak kerja gitu kan. Jadi opsi yang paling tepat di sini adalah yang D, teman-teman ya. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pekerjaan, bukan masalah tempat ya. Oke, ini udah jelas banget. Kita next ke soal yang berikutnya. Dalam suatu kegiatan diskusi dengan tim kerja yang terdiri dari rekan-rekan kerja di kantor, biasanya Anda adalah A. Selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. B. Pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi. C. Jika perlu bicara, maka saya utarakan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. D. Mengamati sejenak, lalu aktif berpendapat. Oke, nah di sini jawabannya bagus-bagus, teman-teman ya. Ada yang aktif ya, opsinya aktif banget gitu. Ada juga opsi yang pasif gitu ya, hanya menyimak gitu. Nah, kalau kalian dihadapkan opsi yang seperti ini, pilihlah opsi yang memang bisa
mengakomodir opsi-opsi yang lain, teman-teman. Tuh ya. Jadi opsi yang paling tepat di sini adalah D ya, poin 4. Kenapa? Karena di situ ada 2 poin utama ya. Satu, mengamati sejenak, yang artinya ya kalian itu menghargai orang yang lagi berbicara ya, kalian meresapi dan mencoba memahami apa yang disampaikan lawan bicara gitu. Lalu aktif berpendapat. Nah, itu ada nilai aktif juga ya. Selain kalian mendengarkan ya kalian juga aktif mengutarakan pendapat atau masukan-masukan yang mungkin kalian miliki kayak gitu. Ya. Sedangkan kalau opsi A dia kan hanya ya aktif aja gitu ya, menuntut untuk berpendapat gitu. Sedangkan kalau yang B ya mengamati kayak gitu kan. Nah, kalau opsi yang C ini ya lebih kesannya kayak ya udah ya sesuai dengan kondisi kayak gitu kan. Oke, semoga kalian paham. Di sini aku next ke soal yang berikutnya. Apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? Oke, perhatikan baik-baik soalnya. Apakah Anda bersedia ya memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? A. Saya akan tetap mempertahankan argumen saya. B. Saya akan menyimak argumen lain terlebih dahulu. D. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya mengalah. Ya, oke. Ini yang paling tepat adalah opsi yang C, teman-teman. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Jadi, ketika kalian punya suatu ide ya atau pendapat atau masukan lah ya. Nah, orang itu nggak setuju gitu dengan apa yang kalian pikirkan. Apakah kalian mau memperdebatkan hal itu gitu ya. Jadi kan lebih baik ya kita pikirkan dulu kenapa sih orang itu menolak gitu kan. Jangan kalian itu nggak peduli sama apa yang orang sampaikan. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi ya lebih baik kalian resapi dulu ya apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Nah barulah kalian mencari jalan tengah terhadap masalah itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa nuntut orang itu supaya setuju tentang apa yang kita pikirkan. Kayak gitu ya. Oke, semoga kalian paham. Kita next di sini ke soal yang berikutnya. Suatu hari, ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda, A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. Nah, ini udah jelas bukan poin tertinggi. Ya. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Oke, kita simak dulu. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Nah, opsi D menurut aku juga bukan jawaban yang paling tepat. Di sini teman-teman ada dua opsi tersisa ya menurut aku yang bisa jadi opsi dengan poin tertinggi adalah C ya. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkannya ketika Anda sedang berbicara dengannya. Nah, kalau opsi yang B, jadi kan kesannya ya udah kalian itu menyerahkan ke teman Anda gitu. Tapi kalau opsi yang C, kalian itu minta bantuan gitu ya. Jadi kalian juga ada di set atau di lokasi dengan orang asing itu. Oke. Nah, di sini sebelum aku lanjut ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu teman-teman semua kalau bisa PPPK buka kelas nih, persiapan bimbingan belajar ya dalam persiapan tes PPPK. Jadi, buat teman-teman yang mau tes PPPK, bisa coba aja ikuti bimbingan belajarnya karena udah banyak banget juga yang merasa terbantu dari bisa PPPK ini karena ikut kelasnya ya. Dan untuk caranya gampang banget. Nah, aku akan tampilkan di layar ini. Jadi kalian bisa screenshot aja atau jeda video ini ya untuk perhatikan bagaimana tahapan step by step untuk daftar kelas dari Bisa PPPK ini. Oke, jangan lupa daftar ya. Dan di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.